Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Berkah Abadi Global Tech, sebuah bengkel dan channel YouTube yang mengangkat video-video seputar modifikasi sepeda motor. Sekarang kita sampai pada video terakhir kita untuk Tiger Piston 96 mm. Kita bahas seputar silinder head. Sesuai dengan permintaan dari owner, mesin ini mau dibuat adventure. Untuk kompresi kita atur di angka 11:1. Kita atur volume ruang bakar dan kita ukur dengan buret dengan hasil 46 cc. Sedangkan kapasitas mesin 463 cc. Jika kita hitung maka perbandingan kompresi menjadi 11,06:1. Untuk bentuk kubah, karena ini 4 klep, sudah tentu bentuk ruang bakar otomatis berbentuk penroof. Kalau untuk head CRF dengan 2 klep di sebelah ini adalah model betap. Sengaja saya sandingkan kedua head ini sebagai perbandingan. Pada ruang bakar berbentuk penroof mempunyai keunggulan area squeeze yang lebih merata, karenanya, kita akan lebih leluasa mengatur kompresi yang tinggi. Pada umumnya konstruksi head 4 klep mempunyai sudut kemiringan klep yang lebih kecil dibanding 2 klep. Karena sudut klep kecil memungkinkan untuk membuat kubah yang ceper. Berbeda dengan head 2 klep yang sudut kemiringan klepnya lebih besar sehingga bentuk kubah relatif lebih cekung. Area squeeze hampir terbagi rata di 4 sisi, sehingga membuat dorongan tekanan kompresi maupun ledakan hasil pembakaran lebih merata pada seluruh permukaan piston. Karena tekanan yang lebih merata ini, mesin dengan ruang bakar berbentuk penroof sangat kompatibel atau cocok untuk piston-piston jenis pendek, seperti motor-motor sport dan special engine yang umumnya lebih mengejar tenaga di RPM atas. Piston pendek mempunyai bobot dan gesekan yang lebih ringan. Untuk sudut squeeze pada mesin ini, kita buat 1,5 derajat, yang dihasilkan dari sudut kemiringan squeeze pada head, 7 derajat, dan sudut kemiringan pada piston, 5,5 derajat. Sudut squeeze ideal berada pada rentang 1 derajat sampai dengan 2 derajat. Di mana sudut yang lebih kecil akan membuat peak power mesin lebih terfokus pada RPM bawah. Sedangkan sudut squeeze yang lebih besar membuat peak power mesin lebih terfokus pada RPM tinggi. Untuk mesin-mesin kompetisi biasanya bermain di angka 1, bahkan ada yang 0 untuk keperluan khusus. Sedangkan mesin-mesin harian dan touring bermain di atas 1 derajat hingga 2 derajat. Jika lebih dari 2 derajat, sudah dipastikan tenaga mesin akan kedodoran di RPM bawah. Mayoritas dari kita masih terfokus hanya pada sudut squeeze cylinder head, tanpa memperhitungkan sudut kemiringan piston. Padahal yang terpenting adalah sudut yang dihasilkan antara kemiringan piston dengan squeeze pada cylinder head. Selisih kemiringan pada cylinder head dan piston akan membentuk sudut, yang berfungsi untuk mengarahkan campuran udara dan bahan bakar, agar terfokus pada titik pembakaran, kemudian akan menyebarkan tekanan dari ledakan hasil pembakaran secara merata ke seluruh permukaan piston. Untuk mengatur jarak antara piston dengan cylinder head, kita buat margin atau tepi piston dengan cara dibubut rata pada pinggir permukaan piston. Baru setelahnya kita bubut miring sesuai dengan kebutuhan. Karena ini bukan untuk kompetisi, margin kita buat 1,5 mm. Jadi, dari tepi piston kita bubut rata selebar 1,5 mm, baru kemudian kita bubut 5,5 derajat dengan lebar menyesuaikan lebar squeeze pada head cylinder. Untuk mesin-mesin road race dan Herex 500 meter ke atas biasanya 1 mm. Sedangkan untuk mesin-mesin karapan dengan lintasan 200 meter kita buat 0 atau tanpa margin. Setelah sudut squeeze dan lebar squeeze maupun jarak piston dengan silinder head sudah kita dapat. Sebaiknya, untuk mengatur kompresi, kita jangan lagi merubah atau mengutak-atik area pinggir piston dan silinder head. Kita bisa mengubah bagian tengah piston maupun kubah silinder. Jika ruang bakar masih terlalu padat, kita bisa mengurangi, mengeruk bagian kubah silinder, bukan area squeeze. Atau bisa membuat piston dengan bentuk cekung. Seperti pada piston CRF ini, kita buat cekung. Karena pada modifikasi mesin CRF ini kita mengaplikasi langkah piston yang relatif panjang. Makanya kita butuh volume ruang bakar yang lebih besar. Tapi karena sudut dan lebar squeeze sudah kita dapatkan angka yang tepat. Sedangkan pada kubah silinder head, sudah tidak ada ruang lagi untuk memperbesar volume. Satu-satunya jalan, adalah membuat permukaan piston yang cekung. Bahkan kita sampai harus menambal bagian bawah piston dengan las ergon. Untuk porting, belum kita maksimalkan. Lubang intake masih kita patok dengan angka 85%,
sedangkan exhaust 88%. Sebenarnya masih memungkinkan untuk kita up lagi, tetapi, karena ini bukan untuk kompetisi, segala sesuatunya tidak kita setting maksimal. Seperti pada video-video kami sebelumnya, konsep modifikasi ini adalah masih basic, masih bisa kita kembangkan dan kita revisi. Dan tujuannya adalah memberi inspirasi untuk teman-teman semua. Karena selama ini, modifikasi bore up pada mesin Tiger dan GEL series, seringkali terbatas karena konstruksi bawaan motor, yang relatif susah untuk aplikasi piston di atas 82 mm. Sebelum video ini kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Berikan komentar berupa kritik, saran dan masukan-masukan untuk kita. Oke teman-teman, sekarang kita sampai pada intinya, yaitu modifikasi 4 klep. Komponen utama dari penggerak klep adalah noken as. Noken as kita buat khusus dari bahan noken as mentah punya Honda Karisma atau Supra X125. Bentuk profil dari noken as ini kita buat spesial dengan bentuk yang lumayan eksotik. Jujur saya merasa puas dengan desain noken as ini. Noken as ini mempunyai lekukan-lekukan profil yang berbeda dari noken as kebanyakan. Sebenarnya bentuk profil adalah sebuah hasil, bukan sebuah tujuan. Hasil bentuk dari angka-angka yang kita rencanakan. Noken as ini mempunyai durasi 280 derajat untuk in, dan 281 derajat untuk X. Klep in mulai membuka pada posisi 39 derajat posisi poros engkol sebelum titik mati atas, lalu menutup 61 derajat setelah titik mati bawah, dengan tinggi angkatan klep 9,8 mm pada 110 derajat. Sedangkan klep X mulai membuka 64 derajat sebelum titik mati bawah, kemudian dipaksa tertutup 37 derajat setelah titik mati atas, dan tinggi bukaan klep maksimal 9,5 mm pada 108 derajat. Durasi yang cukup tinggi, tetapi bentuk noken as terlihat ramping. Sebenarnya tidak ramping, tetapi kita memaksimalkan atau menambah bukaan klep pada awal klep in menutup dan awal klep X mulai terbuka. Meski perbandingan kompresi termasuk rendah, tetapi karena volume mesin relatif besar, maka tekanan kompresi menjadi tinggi. Alhasil engkol menjadi berat, begitupun dengan electric starter. Oleh karena itu, kita membutuhkan anti-decompression system atau ADS. Perangkat ADS, kita menggunakan bawaan Karisma yang mengalami sedikit modifikasi. Bagaimana teman-teman? Itu tadi adalah sistem kerja dari ADS. Jika ada yang belum paham,
Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan diberi kesempatan, akan kita buatkan video yang lebih detail tentang sistem kerja ADS-nya. Sekarang kita akan review jalur oli untuk pelumasan perangkat penggerak klep. Oli dari blok silinder naik ke atas melalui lubang ini. Lalu masuk ke dalam rumah noken as. Di dalam rumah noken as, oli didistribusikan menjadi dua bagian. Sebagian dialirkan melalui lubang tengah noken as seperti pada sistem pelumasan standar Karisma, keluar dari lubang pada hubungan noken as untuk melumasi noken as, pelatuk klep, dan pir klep sebelah kiri in maupun X. Sebagian lagi dialirkan melalui lubang yang telah dibuat di dalam rumah noken as untuk melumasi pelatuk klep, dan pir klep sebelah kanan. Terima kasih untuk teman-teman subscriber yang telah mengikuti video kami dari awal hingga akhir. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, keselamatan dan rizki yang berkah barokah. Jangan lupa untuk tekan tombol like, tuliskan komentar kalian dan bagikan ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya, yang tentu saja lebih menarik dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.